Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami tentang landasan ekonomi. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Lisnayanti Nale dengan NPM 33220028. Yang pertama, pengertian landasan ekonomi. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi dan efektivitas biaya dalam pendidikan. 2. Hubungan ekonomi dengan pendidikan. Manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor modal dan kemajuan teknologi disebut sebagai faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi, namun kedua faktor tersebut tidak ditunjang dengan faktor sumber daya manusia atau SDM. Instrumen utama untuk membangun sumber daya tersebut adalah peningkatan kualitas program pendidikan nasional. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yumianti Allen dengan NPM 33220026. 3. Peran ekonomi dalam pendidikan. Alasan pemerintah Indonesia menetapkan pembangunan di bidang ekonomi dalam membangun jangka panjang tahun pertama dan tahun kedua karena 1. Ekonomi memegang peran penting dalam kehidupan manusia. 2. Agar tidak kalah bersaing dalam era globalisasi saat ini sehingga mengakibatkan munculnya berbagai usaha baru, pabrik-pabrik baru, badan-badan perdagangan baru, dan badan-badan jasa yang baru jumlahnya bertambah banyak, bertumbuh ekonomi menjadi tinggi, dan penghasilan negara bertambah. Perkenalkan, nama lengkap saya Adelina Luruk Tahuk dengan NPM 33220036. 4. Fungsi produksi dalam pendidikan. Fungsi produksi dalam pendidikan adalah hubungan antara output dan input, di mana ada 3 bagian, yaitu 1. Fungsi produksi administrator. Pada fungsi ini yang dipandang input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dalam proses pendidikan. 2. Fungsi produksi psikologi. Pada fungsi ini dipandang sebagai input, sama seperti fungsi produksi administrator. Output fungsi psikologi adalah semua hasil belajar siswa yang mencangkup A. Peningkatan kepribadian, B. Pengarahan dan pembentukan fisik, C. Penguatan kemauan, D. Peningkatan etika, E. Penambahan pengetahuan ilmu dan teknologi, F. Penajaman pemikiran, G. Penempatan keterampilan. 3. Fungsi produksi ekonomi. Pada fungsi produksi psikologi yang dipandang sebagai input adalah A. Semua biaya pendidikan, uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan, C. Uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja selama belajar atau kuliah. Output adalah tambahan penghasilan peserta didik yang sudah tamat dan bekerja. Perkenalkan, nama saya Kristiani Adela Nino dengan MPM 33220024. Yang kelima, peran ekonomi dan fungsi pendidikan. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan. Di sini, peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerjanya yang handal, memiliki etos kerja dalam bisa hidup tak hemat. Kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas, yaitu yang pertama, untuk membeli keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama siswa. Yang kedua, membiayai segala perlengkapan gedung. Yang ketiga, membayar jasa semua kegiatan pendidikan. Keempat, untuk mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi. Kelima, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja. Yang ketujuh, membuat personalia pendidikan lebih bergairah bekerja.
Baik, perkenalkan nama saya Maria Inita Seran dengan NPM 33220029. Yang kelima, yang keenam, efisiensi dan efektivitas dalam pendidikan. Yang dimaksud dengan efisiensi dalam menggunakan dana pendidikan adalah dana yang bergaya yang harganya sesuai lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan, sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah bila dengan dana tersebut pendidikan yang telah direncanakan bisa dicapai dengan relatif sempurna. Pemerintah memandang perlu peningkatan efisiensi pendidikan karena yang pertama, dana pendidikan sangat terbatas. Yang kedua, Departemen Pendidikan seringkali mengalami kebocoran dana. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan tingkat efisiensi pendidikan, yang pertama, penggunaan uang, yang kedua, proses kegiatan, dan yang ketiga, hasil kegiatan. Sekian dan terima kasih.